Deskriptif statistik atau statistik deskriptif merupakan proses analisis statistik yang fokus pada manajemen, penyajian, dan klasifikasi data. Dalam proses ini, data yang disajikan akan menjadi lebih menarik, lebih mudah dipahami, dan mampu memberikan makna lebih bagi pengguna data. Lalu, pengertian statistik deskriptif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Siregar, statistik deskriptif adalah statistik yang berkenaan dengan bagaimana cara mendeskripsikan atau menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data sehingga mudah dipahami. Lalu, menurut Mukadis, statistik deskriptif digunakan apabila hasil analisis statistik hanya bertujuan memberikan data atau sensus ataupun sampel terhadap sebuah objek atau subjek bidang yang diteliti. Lalu ada analisis dasar yang wajib diketahui oleh orang yang bekerja melibatkan data. Yang pertama, penyajian numerik. Penyajian numerik ini bertujuan untuk membuat data lebih sederhana dalam bentuk ukuran numerik. Dalam hal ini terdapat berbagai pengukuran seperti mean, median, modus, varians, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada visualisasi data. Visualisasi data ini bertujuan untuk menyajikan data dalam bentuk visual atau grafik sehingga lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Dalam visualisasi data ini, kita bisa menggambarkan data dalam beragam bentuk seperti menggunakan tabel, diagram batang, diagram garis, diagram kue, pemetaan wilayah, dan lain-lain. Lalu ada manfaat dari statistik deskriptif. Yang pertama, memberikan gambaran dan deskripsi bagaimana informasi yang dimiliki data. Lalu yang kedua, menjelaskan karakteristik sebuah data. Selanjutnya, ukuran dalam statistik deskriptif. Yang pertama, ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah metode paling lazim yang digunakan dalam analisis deskriptif. Metode ini fokus untuk menggambarkan kondisi data di titik pusat. Secara umum, kita bisa melihat bagaimana kondisi data dengan melihat di mana letak pusat data tersebut. Lalu pada ukuran pemusatan ini terdapat tiga pengukuran yang sering digunakan. Yang pertama yaitu mean atau rata-rata dari sekelompok data yang kita miliki, lalu median yang artinya nilai tengah dari sebuah data, dan modus yaitu nilai yang paling sering muncul dalam sekelompok data. Lalu yang kedua ada ukuran keragaman. Ukuran keragaman merupakan ukuran untuk menyajikan bagaimana sebaran dari data tersebut. Ukuran keragaman menunjukkan bagaimana kondisi sebuah data menyebar di kelompok data yang kita miliki. Hal ini memungkinkan kita untuk menganalisis seberapa jauh data tersebut tersebar di ukuran pemusatannya. Di dalam ukuran keragaman ini terdapat beberapa ukuran yang digunakan. Yang pertama range atau rentang yang merupakan selisih dari nilai terbesar dan nilai terkecil yang dimiliki. Lalu ada quartile range atau rentang kuartil yang merupakan ukuran penyebaran yang membagi data menjadi 4 bagian. Lalu ada persentil yang merupakan ukuran penyebaran yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Lalu ada desil yang merupakan ukuran penyebaran yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Lalu ada varians yang merupakan ukuran seberapa jauh menyebarnya nilai rata-rata. Lalu ada standar deviasi yang merupakan ukuran lain dari sebaran atau data terhadap rata-rata. Lalu ada skewness
Skewness merupakan ukuran yang menunjukkan bagaimana kemiringan sebuah data terhadap rata-ratanya. Lalu yang terakhir ada kurtosis. Kurtosis merupakan ukuran yang menunjukkan bagaimana keruncingan sebuah data di dalam distribusinya. Sekian materi tentang deskriptif statistik. Parametrik statistik. Parametrik statistik adalah ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Pengertian parametrik statistik menurut para ahli. Menurut Siregar, statistik parametrik adalah statistik yang mempertimbangkan jenis, sebaran, atau distribusi data yang berdistribusi normal dan memiliki varians homogen. Pada umumnya, data yang digunakan pada statistik parametrik ini bersifat interval dan rasio. Lalu menurut Supranto, metode statistik parametrik seperti statistik uji T atau F yang digunakan apabila peneliti mengetahui fakta yang pasti mengenai populasi atau sekelompok data dari mana sampel diambil. Lalu dapat disimpulkan bahwa statistik deskriptif yaitu proses pengumpulan dan peringkasan data, serta upaya untuk menggambarkan terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Lalu ada syarat-syarat di dalam statistik parametrik. Satu syarat umum yang harus dipahami apabila seseorang meneliti akan menggunakan statistik parametrik adalah uji persyaratan analisis, di mana salah satunya yang harus terpenuhi adalah data terdistribusi normal. Asumsi ini harus terpenuhi karena secara teoritik karakteristik populasi mengikuti model distribusi normal. Yang kedua, nilai baku statistik yang digunakan untuk uji hipotesis didasarkan kepada model distribusi normal. Lalu ada keunggulan dan kelemahan dari parametrik statistik. Keunggulan yang pertama, syarat parametrik dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Keunggulan yang kedua, pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Keunggulan yang ketiga, observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal, serta memiliki varian yang homogen. Lalu untuk kelemahan, yang pertama, variabel-variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Yang kedua, dalam analisis statistik harus memenuhi persyaratan analisis. Yang ketiga, memerlukan data lebih dari 30. Lalu jenis-jenis parametrik statistik. Uji statistik yang dapat digunakan pada statistik parametrik antara lain, yang pertama uji T, yang penggunaannya untuk menguji signifikansi perbedaan antar variabel. Lalu ada ANOVA, yang penggunaannya untuk menguji signifikansi perbedaan antar variabel. ANACOVA dan MANOVA, yang kegunaannya untuk menguji signifikansi perbedaan antar variabel. Lalu ada korelasi produk momen, regresi ganda, analisis jalur, dan korelasi kanonik yang penggunaannya untuk menguji signifikansi hubungan antar variabel. Sekian penyampaian materi tentang parametrik statistik. Non-parametrik statistik atau statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan
bentuk sebaran parameter populasi baik normal ataupun tidak. Pengertian non-parametrik statistik menurut para ahli. Menurut Siregar, statistik non-parametrik merupakan bagian statistik yang parameter populasinya atau datanya tidak mengikut suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi bebas dari persyaratan dan variansnya tidak perlu homogen. Statistik non-parametrik biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data berjenis nominal atau ordinal. Lalu pengertian statistik non-parametrik menurut Supranto, dalam statistik non-parametrik, kesimpulan dapat ditarik tanpa memperhatikan bentuk distribusi populasi. Sedangkan dalam statistik parametrik yang dibahas poin sebelumnya, hanya sahih apabila asumsi-asumsi tersebut tertentu yang membatasi adalah benar. Lalu dapat disimpulkan bahwa statistik non-parametrik adalah statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal ataupun tidak. Selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal, yang umumnya tidak berdistribusi normal. Lalu ada syarat-syarat di dalam statistik non-parametrik. Yang pertama, apabila ukuran sampel demikian kecil sehingga distribusi statistik pengambilan sampel tidak mendekati normal, dan apabila tidak ada asumsi yang dapat dibuat tentang bentuk distribusi populasi yang menjadi sumber sampel. Lalu yang kedua, apabila digunakan data peringkat atau ordinal. Yang ketiga, apabila data nominal digunakan. Yang keempat, statistik non-parametrik digunakan karena analisis parametrik tidak konsisten lagi, sehingga tidak terikat atau terbebas dari model distribusi dan sampelnya relatif kecil. Lalu keunggulan dan kelemahan statistik non-parametrik. Keunggulan yang pertama, tidak membutuhkan asumsi normalitas. Yang kedua, secara umum metode statistik non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti sehingga hasil penelitian segera dapat disampaikan. Yang ketiga, observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varian yang homogen. Keempat, efisiensi statistik non-parametrik lebih tinggi dibandingkan dengan metode parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit. Lalu untuk kelemahan, yang pertama, statistik non-parametrik terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis dengan statistik non-parametrik tidak setajam statistik parametrik. Yang ketiga, hasil statistik non-parametrik tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi, seperti pada statistik parametrik. Yang keempat, jika jumlah sampel besar, tingkat efisiensi non-parametrik relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode parametrik. Lalu jenis non-parametrik statistik. Jenis analisis statistik non-parametrik antara lain seperti yang terdapat pada tabel di gambar tersebut. Ada chi-square yang penggunaannya menggunakan data nominal untuk menguji independensi satu sampel atau dua sampel atau lebih dari dua sampel. Fungsinya yaitu tes independensi variabel. Ada Cohrane-Key, penggunaan untuk menguji hubungan lebih dari dua sampel pada skala nominal.
Fungsinya membantu pada data yang memberikan jawaban dua kategori. Yang ketiga ada uji tanda, yang penggunaannya untuk menguji hubungan dua sampel pada skala ordinal. Fungsinya untuk tes yang baik untuk data berjenjang. Lalu ada uji median, yang penggunaannya pada suatu sampel untuk melihat randomisasi pada data dari populasi, lalu untuk menguji independensi lebih dari dua sampel pada skala ordinal. Fungsinya untuk melihat kesimetrisan distribusi dan tes independensi variabel. Ada uji Mann-Whitney-U untuk penggunaannya untuk menguji independensi dua sampel pada skala ordinal. Lalu fungsinya analog pada independensi dua sampel t-test. Lalu yang keenam ada uji Kruskal-Wallis. Penggunaannya untuk menguji independensi lebih dari dua sampel pada skala ordinal. Lalu fungsinya untuk alternatif dari uji one-way ANOVA, di mana asumsi distribusi normal tidak digunakan. Lalu yang ketujuh ada uji Friedman, yang kegunaannya untuk menguji hubungan lebih dari dua sampel pada skala ordinal. Fungsinya untuk alternatif dari uji two-way ANOVA, di mana asumsi distribusi normal tidak digunakan. Lalu yang terakhir ada Kolmogorov-Smirnov, yang penggunanya untuk menguji independensi dari suatu sampel atau dua sampel pada skala ordinal, dan fungsinya uji ini lebih powerful dibanding uji chi-square dan uji Mann-Whitney. Sekian penjelasan dari materi non-parametrik statistik, variabel, sampel, dan population. Variabel merupakan atau dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Pengertian variabel menurut para ahli. Yang pertama dari F.N. Kellinger, variabel adalah sebagai sebuah konsep seperti halnya laki-laki dalam konsep jenis kelamin. Lalu menurut Bismamurti, variabel didefinisikan sebagai fenomena yang mempunyai variasi nilai. Variasi nilai itu bisa diukur secara kualitatif atau kuantitatif. Lalu menurut Sudikdo Sastroasmoro, variabel merupakan karakteristik subjek penelitian yang berubah dari satu subjek ke subjek lainnya. Lalu, pengukuran variabel. Pengukuran variabel ada 4. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal adalah suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan lainnya. Contohnya jenis kelamin, pekerjaan, golongan darah, suku bangsa, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal di dalam pengukuran variabel menunjukkan tingkatan-tingkatan atau himpunan yang beranggotakan menurut ranking, urutan, pangkat, atau jabatan. Contohnya tingkatan pendidikan, jabatan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada skala interval. Skala data kontinum yang batas variasi nilai satu dengan yang lain jelas, sehingga jarak atau intervalnya dapat dibandingkan. Contohnya temperatur, tingkat kecerdasan, jarak, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada skala rasio.
yaitu skala yang di samping batas intervalnya jelas. Juga variasi nilainya mempunyai batas yang tegas dan mutlak, atau mempunyai nilai nol yang absolut. Contohnya tinggi badan, berat badan, dosis obat, dan lain-lain. Lalu ada macam-macam variabel penelitian. Yang pertama, variabel dependent. Variabel dependent sering disebut juga sebagai variabel output. Kriteria konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Contohnya, pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat kecemasan. Lalu ada variabel dependent atau variabel bebas, independen atau variabel bebas. Variabel independen sering juga disebut variabel stimulus, prediktor, antecedents. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Lalu ada variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Lalu yang keempat ada variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel tersebut juga sebagai variabel independen kedua. Lalu yang terakhir ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Selanjutnya, population dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang mirip dengan populasi. Sampel juga disebut dengan contoh. Pengertian sampel dan populasi menurut para ahli. Menurut Jarwanto, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan dan individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan tersebut dinamakan unit analisis. Lalu menurut Nur Salam, populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Lalu, menurut Jarwanto, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Lalu menurut Ari Kunto, sampel adalah sebagian atau sebagian wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dikatakan penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Lalu ada tahapan pengambilan sampel. Yang pertama, mengidentifikasi populasi yang akan diamati. Yang kedua, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa. Yang ketiga, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Yang keempat, melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Dan yang kelima, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Lalu ada macam-macam teknik sampling. Dalam teknik sampling ada dua macam,
Yang pertama yaitu probability sampling. Nah, teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Di dalam probability sampling ini dibagi menjadi 4. Yang pertama simple random sampling. Simple random sampling ini adalah teknik pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak, tanpa melihat strata yang ada dalam populasi itu. Cara ini dilakukan jika anggota populasi dianggap homogen. Lalu yang kedua ada proportionate stratified random sampling, yang merupakan teknik pengambilan anggota sampel yang jika anggota populasi tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Misalnya, suatu perusahaan mempekerjakan pegawai yang berlatar belakang pendidikan berbeda-beda, maka populasi pegawai di perusahaan dikatakan berstrata. Lalu yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling, yang merupakan teknik pengambilan anggota sampel jika populasinya berstrata namun kurang proporsional. Lalu yang berikutnya teknik non-probability sampling. Dalam teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam teknik ini dibagi menjadi 6 teknik. Yang pertama ada sampling sistematis. Sampling sistematis ini merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Lalu yang kedua ada sampling kuota, yang merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi yang bercirikan tertentu sampai memenuhi jumlah kuota yang dikehendaki. Lalu yang ketiga ada sampling insidental, yang merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Lalu yang keempat ada purposive sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Lalu yang kelima ada sampling jenuh atau sensus, yang merupakan teknik pengambilan sampel yang jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 30. Lalu yang terakhir ada snowball sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel yang jumlahnya semakin lama semakin membesar, seperti bola salju yang menggelinding. Itu tadi penjelasan tentang variabel, sampling, dan population. Hipotesis testing. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Lalu, hipotesis statistik atau hipotesis testing adalah suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak mengenai suatu populasi atau lebih. Lalu, tipe hipotesis. Yang pertama ada hipotesis nol. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Lalu yang kedua ada hipotesis alternatif. Hipotesis ini merupakan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Lalu,
tahapan atau pengujian hipotesis. Yang pertama, penarikan kesimpulan yang berakhir pada penerimaan dan penolakan hipotesis diawali oleh pengujian hipotesis. Lalu yang kedua, hasil akhirnya adalah dua pilihan berupa diterima atau ditolaknya suatu hipotesis didampingi pernyataan lain yang berlawanan dengan perolehan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Lalu yang ketiga, penolakan hipotesis nol terhadap hipotesis itu benar disebut galat atau error tipe 1. Lalu penerimaan hipotesis nol terhadap hipotesis itu salah disebut galat atau error tipe 2. Lalu ada uji satu sisi dan uji dua sisi. Yang pertama, jika suatu hipotesis pada rumusan hipotesis alternatifnya terdapat tanda tidak sama dengan, maka uji tersebut disebut uji dua sisi. Yang rumusnya seperti pada gambar. Lalu, jika suatu hipotesis pada rumusan hipotesis alternatifnya memuat tanda lebih besar atau lebih kecil, maka jenis pengujian yang dilakukan disebut uji satu sisi, yang rumusnya seperti pada di gambar. Itu dia penjelasan tentang hipotesis testing, validity, and reliability. Validity atau validitas merupakan bagian bagaimana peneliti berbicara tentang sejauh mana hasil mewakili kenyataan. Lalu reliability atau reliabilitas merupakan ukuran stabilitas atau konsistensi nilai tes. Lalu ada jenis-jenis validitas. Yang pertama, validitas kesimpulan. Validitas kesimpulan merupakan ukuran bahwa seberapa besar kesimpulan berdasarkan hubungan variabel itu wajar atau benar berdasarkan data yang diberikan. Lalu yang kedua, validitas internal, yang menentukan bahwa hasil yang diperoleh hanya di bawah manipulasi variabel independen. Lalu ada validitas eksternal, yaitu sejauh mana suatu hasil dapat digeneralisasi atau dengan kata lain adalah ukuran bahwa seberapa banyak hasil berlaku untuk peneliti lain atau data. Lalu ada validitas konstruk, yaitu tingkat yang dapat diukur oleh tes terhadap apa yang diklaimnya. Lalu, hubungan validitas dan reliabilitas. Hubungan antara validitas dan reliabilitas dalam suatu pengukuran. Yang pertama, pengukuran yang andal atau reliable tidak selalu valid. Yang maksudnya hasilnya mungkin dapat direproduksi, tetapi belum tentu benar. Lalu, pengukuran yang valid umumnya dapat diandalkan atau reliable, yaitu jika suatu pengujian menghasilkan hasil yang akurat, maka harus dapat direproduksi. Lalu perbedaan antara reliabilitas dan validitas. Validitas mengacu pada kebenaran hasil yang ada di tangan, sedangkan reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil. Hubungan validitas, yaitu hasil yang valid belum tentu dapat reliable.
Sedangkan reliabilitas hubungannya demikian pula hasil yang reliable belum tentu valid. Lalu untuk mudah ditentukan, validitas sulit diukur karena mengacu pada kebenaran hasilnya. Sedangkan reliabilitas lebih mudah untuk ditentukan karena yang penting di sini adalah hasil dari hasilnya. Lalu jenis-jenis validitas memiliki jenis validitas kesimpulan, validitas internal, validitas eksternal, dan validitas konstruk. Sedangkan reliabilitas memiliki jenis reliabilitas dihitung dengan tes dan hanya konsistensi internal. Itu tadi penjelasan tentang validity dan reliability atau validitas dan reliabilitas. Parametric testing. Parametric testing adalah tes hipotesis yang memberikan generalisasi untuk membuat pernyataan tentang rata-rata populasi. Suatu uji T berdasarkan pada uji statistik T yang sering digunakan dalam hal ini. Statistik T bersandar pada asumsi yang mendasari bahwa ada distribusi normal variabel dan rata-rata dalam diketahui atau diasumsikan diketahui. Lalu non-parametric testing. Non-parametric testing adalah tes hipotesis yang tidak didasarkan pada asumsi yang mendasarinya, yaitu tidak memerlukan distribusi populasi untuk dilambangkan dengan parameter tertentu. Tes ini juga dikenal sebagai uji bebas distribusi. Tes ini mengasumsikan bahwa variabel diukur pada tingkat nominal atau ordinal. Ini digunakan ketika variabel independen adalah non-metrik. Lalu, perbedaan antara parametric testing dan non-parametric testing. Yang pertama, tes statistik di mana asumsi spesifik dibuat tentang parameter populasi dikenal sebagai uji parametrik. Tes statistik yang digunakan dalam kasus variabel independen non-metrik disebut non-parametrik. Yang kedua, dalam uji parametrik, statistik uji didasarkan pada distribusi. Di sisi lain, statistik uji bersifat arbitrate dalam hal tes non-parametrik. Lalu yang ketiga, dalam uji parametrik diasumsikan bahwa pengukuran variabel yang menarik dilakukan pada tingkat interval atau rasio. Berbeda dengan tes non-parametrik, di mana variabel bunga diukur pada skala nominal atau ordinal. Yang keempat, secara umum ukuran kecenderungan sentral dalam uji parametrik adalah rata-rata, sedangkan dalam uji non-parametrik adalah median. Yang kelima, dalam tes parametrik ada informasi lengkap tentang populasi. Sebaliknya, dalam tes non-parametrik tidak ada informasi tentang populasi. Yang keenam, penerapan uji parametrik hanya untuk variabel, sedangkan uji non-parametrik berlaku untuk variabel dan atribut. Dan yang terakhir, ketujuh, untuk mengukur tingkat hubungan antar dua variabel kuantitatif, koefisien korelasi Pearson digunakan dalam uji parametrik, sedangkan korelasi peringkat Spearman digunakan dalam uji non-parametrik. Demikian penjelasan tentang parametric testing dan non-parametric testing, linearity and regression. Yang pertama, linearity. Linearity adalah uji linearitas. Uji linearitas adalah salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan untuk mengetahui sifat linier pada sebaran antara variabel.
Perlunya mengetahui adakah sifat linier pada hubungan variabel X dan variabel Y mempengaruhi tingkat valid atau tidaknya model regresi yang dihasilkan. Lalu, pengertian dari regression atau regresi. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Lalu ada jenis-jenis regresi. Yang pertama, regresi linier sederhana. Analisis regresi ini hanya terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam regresi ini, variabel independen ini akan digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dari variabel dependen. Lalu yang kedua, ada regresi linier berganda. Analisis regresi berganda hampir sama dengan analisis regresi linier sederhana, di mana untuk memprediksi nilai dependen memerlukan variabel independen. Hal yang membedakan antara regresi ini dengan regresi linier sederhana adalah jumlah variabel yang digunakannya. Di regresi linier berganda, kita bisa menggunakan mulai dari 2 bahkan lebih variabel independen. Lalu, yang terakhir yaitu regresi logistik. Analisis regresi logistik biasanya digunakan untuk menentukan probabilitas dari suatu kejadian seperti ya atau tidak, hidup atau mati, dan lain sebagainya. Umumnya, untuk menggunakan regresi logistik, variabel dependennya akan bersifat kategorik. Analisis regresi logistik kemudian terbagi menjadi analisis regresi logistik biner dan analisis regresi logistik multinominal. Itu dia penjelasan tentang linearity and regression. Terima kasih. Pre-experimental design atau penelitian pre-eksperimental merupakan rancangan penelitian yang belum dikategorikan sebagai eksperimen sungguhan. Hal tersebut karena pada rancangan ini belum dilakukan pengambilan sampel secara acak atau random, serta tidak dilakukan kontrol yang cukup terhadap variabel pengganggu yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Menurut Sugiono, mengatakan bahwa pre-experimental design ialah rancangan yang meliputi hanya satu kelompok atau kelas yang diberi pra atau pasca uji. Rancangan one group pretest dan post-test design ini dilakukan terhadap satu kelompok tanpa adanya kelompok kontrol atau pembanding. Terdapat beberapa jenis penelitian pre-eksperimental. Yang pertama, one-shot case study, yaitu perlakuan diberikan pada suatu kelompok sehingga tidak ada kelompok kontrol sebagai pembanding dari kelompok eksperimen. Perlakuan diberikan dan selanjutnya diobservasi hasilnya dengan melaksanakan post-test, atau perlakuan adalah variabel bebas dan hasilnya adalah variabel terikat. Yang kedua ada one group pretest post-test. Penelitian sebelumnya memberikan pretest kepada kelompok yang akan diberikan perlakuan. Kemudian peneliti melakukan perlakuan atau treatment. Setelah selesai perlakuan, peneliti memberikan post-test. Besarnya pengaruh perlakuan dapat diketahui secara lebih akurat dengan cara membandingkan antara hasil pretest dan post-test. Lalu yang terakhir ada intact group
comparison. Ada satu kelompok yang diteliti, tetapi kelompok tersebut kemudian dibagi menjadi dua. Setengah kelompok pertama disebut kelompok eksperimen karena menerima perlakuan, sedangkan setengah kelompok selanjutnya disebut kelas kontrol karena tidak diberikan perlakuan. Demikian penjelasan tentang pre-experimental design. Terima kasih. Quasi-experimental design adalah eksperimen yang memiliki perlakuan atau treatment, pengukuran dampak atau outcome measures, dan unit-unit eksperimen atau experimental units, namun tidak menggunakan penempatan secara acak. Tujuan dari quasi-experimental design adalah untuk memperkirakan kondisi eksperimen murni dalam keadaan tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimen. Namun, pemilihan kedua kelompok tersebut tidak dengan teknik random. Penelitian eksperimental semu ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan, mengklarifikasi penyebab terjadinya suatu peristiwa atau keduanya. Langkah-langkah dalam quasi-experimental design. Yang pertama, melakukan tinjauan literatur, terutama yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, mengidentifikasi dan membatasi masalah penelitian. Yang ketiga, merumuskan hipotesis-hipotesis penelitian. Yang keempat, menyusun rencana eksperimen yang biasanya mencakup. Yang kelima, melakukan pengumpulan data tahap pertama. Yang keenam, melakukan pengumpulan data tahap pertama atau pretest. Yang ketujuh, melakukan eksperimen. Yang kedelapan, mengumpulkan data tahap kedua atau post-test. Yang kesembilan, mengolah dan menganalisis data. Lalu yang ke-10, yaitu menyusun laporan. Macam-macam quasi-experimental design. Yang pertama ada time series design, yaitu dalam desain ini kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Yang kedua, non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan post-test, pretest, dan post-test control group design. Hanya pada desain ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Yang ketiga, ada counterbalance design. Desain ini semuanya kelompok menerima semua perlakuan atau treatments, hanya dalam urutan perlakuannya yang berbeda-beda dan dilakukan secara random. Dan yang terakhir, factorial design. Desain faktorial ini selalu melibatkan dua atau lebih variabel bebas, sekurang-kurangnya satu yang dimanipulasi. Itu tadi penjelasan tentang quasi-experimental design. True experimental design atau penelitian eksperimen sesungguhnya, yaitu penelitian yang menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan desain di mana secara nyata ada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, dan membandingkan hasil perlakuan dengan kontrol secara ketat. Menurut Sumadi Suryabrata, True experimental design bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan desain di mana secara nyata ada kelompok perlakuan
dan kelompok kontrol, dan membandingkan hasil perlakuan dengan kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan. Lalu ada macam-macam true experimental design. Yang pertama, post-test only control design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok. Yang kelompok pertama diberi perlakuan X dan kelompok lainnya tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Lalu yang kedua ada post-test, pre-test, post-test control group design, yaitu suatu rancangan penelitian yang menggunakan dua kelompok subjek. Dua kelompok subjek tersebut diberi nama kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Lalu yang terakhir ada the Solomon 4 group design. Desain ini semua kelompok menerima semua perlakuan. Hanya dalam urutan perlakuannya yang berbeda-beda dan dilakukan secara random. Demikian penjelasan tentang true experimental design. Correlation design, yaitu jenis penelitian non-eksperimental yang senantiasa dilakukan dengan mengukur dua variabel dan menilai hubungan statistik dan statistika, yaitu korelasi, di mana di antara kedua variabel tersebut dengan sedikit atau tidak ada upaya untuk mengendalikan variabel asing atau variabel ekstranus. Menurut Suryabrata, arti penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor memiliki keterkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain, berdasarkan pada koefisien korelasi. Lalu menurut Frankel dan Whelan, penelitian korelasi adalah metode penelitian deskripsi dengan sebab penelitian tersebut merupakan upaya untuk menggambarkan kondisi yang sudah terjadi. Dan dalam penelitian ini, peneliti berupaya menggambarkan kondisi sekarang dalam konteks penelitian kuantitatif yang direfleksikan dalam variabel. Lalu ada macam-macam correlation design. Yang pertama, studi hubungan. Studi hubungan ini dilakukan sebagai usaha untuk mendapatkan pemahaman faktor apa saja atau variabel yang berhubungan dengan variabel yang kompleks. Misalnya seperti hasil belajar akademik, konsep diri, dan motivasi. Lalu yang kedua ada studi prediksi. Studi prediksi ini digunakan untuk memudahkan dalam pengambilan suatu kesimpulan mengenai individu atau membantu dalam pemilihan individu. Studi prediksi juga digunakan untuk menguji hipotesis teoretis tentang variabel yang dipercaya menjadi prediktor pada suatu kriteria, dan untuk menentukan validitas prediktif dari instrumen pengukuran individual. Lalu yang ketiga ada korelasi multivariat. Korelasi multivariat ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih. Terdapat beberapa teknik yang bisa digunakan, di antaranya regresi ganda dan korelasi kanonik. Lalu ciri-ciri correlation design. Yang pertama, penelitian korelasional cocok digunakan apabila variabel-variabel yang diteliti rumit atau tidak bisa diteliti dengan metode eksperimental atau tidak bisa dimanipulasi.
Yang kedua, penelitian korelasional memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling hubungannya secara serentak dalam keadaan realistiknya. Yang ketiga, output dari penelitian korelasional ialah taraf atau tinggi rendahnya saling hubungan dan bukan ada atau tidaknya saling hubungan tersebut. Yang keempat, penelitian korelasional dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu berdasarkan variabel bebas. Yang kelima, kelebihan penelitian korelasional diantaranya yaitu mampu untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan dan bisa memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Demikian penjelasan tentang correlation design. Comparative design adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel atau objek penelitian antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya. Menurut Kerlinger, menyatakan bahwa penelitian causal komparatif atau causal comparative research yang disebut juga penelitian ex post facto adalah penyelidikan empiris yang sistematis di mana peneliti tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena keberadaan dari variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi. Lalu ada ciri-ciri pokok comparative design. Penelitian causal komparatif bersifat ex post facto. Artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung atau telah berlalu. Penelitian mengambil satu atau lebih akibat sebagai dependent variable dan menguji data itu dengan menelusuri kembali ke masa lampau untuk mencari sebab-sebab, saling hubungan, dan maknanya, dan cenderung mengandalkan data kuantitatif. Lalu, kelebihan dan kekurangan comparative design. Kelebihan yang pertama, metode causal komparatif adalah suatu penelitian yang baik untuk berbagai keadaan. Lalu metode yang lebih kuat yaitu metode eksperimental. Yang kedua, studi causal komparatif menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan. Lalu yang ketiga, perbaikan dalam hal teknik, metode statistik, dan rancangan dengan kontrol parsial pada akhir-akhir ini telah membuat studi causal komparatif itu lebih dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, untuk kekurangannya, yang pertama, kelemahan utama setiap rancangan ex post facto adalah tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Yang kedua, sulit untuk memperoleh kepastian bahwa faktor-faktor penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang sedang diteliti. Lalu yang ketiga, menyatakan bahwa faktor penyebab bukanlah faktor tunggal, melainkan kombinasi dan interaksi antara berbagai faktor dalam kondisi tertentu untuk menghasilkan efek yang disaksikan, menyebabkan masalah menjadi sangat kompleks. Lalu yang keempat, suatu gejala mungkin tidak hanya merupakan akibat dari sebab-sebab ganda, tetapi dapat pula disebabkan oleh suatu sebab pada kejadian tertentu dan oleh lain sebab pada kejadian lain. Lalu yang kelima, apabila saling hubung antar dua variabel telah diketemukan, mungkin sulit untuk menentukan mana yang sebab dan mana yang akibat. Lalu yang keenam, kenyataan bahwa dua atau lebih faktor saling berhubungan tidaklah selalu memberi implikasi adanya hubungan sebab akibat. Lalu yang ketujuh, menggolong-golongkan subjek dalam kategori dikotomi untuk tujuan pembandingan menimbulkan persoalan-persoalan karena kategori-kategori seperti itu bersifat kabur, bervariasi dan tidak menetap.
Lalu yang kedelapan, studi komparatif dalam situasi alami tidak memungkinkan pemilihan subjek secara terkontrol. Lalu ada prosedur dalam comparative design. Menurut Emzir, penelitian casual komparatif dilakukan dalam 5 tahap, yakni yang pertama merumuskan masalah, kedua menentukan kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti, ketiga pemilihan kelompok pembanding, keempat pengumpulan data, dan kelima analisis data. Sementara itu, terdapat pula langkah-langkah pokok dalam studi casual komparatif. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, melakukan penelaahan kepustakaan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis-hipotesis. Yang keempat, merumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis-hipotesis itu, serta prosedur-prosedur yang akan digunakan. Yang kelima, merancang cara pendekatannya. Yang keenam, pilih subjek-subjek yang akan digunakan serta sumber-sumber yang relevan. Yang ketujuh, pilihlah atau susunlah teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Yang kedelapan, tentukan kategori-kategori untuk mengklasifikasikan data yang jelas sesuai dengan tujuan studi dan dapat menunjukkan kesamaan atau saling hubung. Yang kesembilan, memvalidasikan teknik untuk mengumpulkan data dan menginterpretasikan hasilnya dalam cara yang jelas dan cermat. Yang ke-10, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang ke-11, menyusun laporannya. Demikian penjelasan tentang comparative design. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.